Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM C1C020015. Saya mahasiswi dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan tahun 2020, mahasiswi semester 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai pembahasan aspek keperlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran yang dibimbing oleh dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperlakuan saya yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI CIKNR CSRS. Baiklah, langsung saja saya akan masuk ke pembahasan berikut. Yang pertama adanya anggaran, yaitu anggaran ini merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Dan sedangkan pengertian penganggaran adalah proses kegiatan yang menghasilkan anggaran tersebut sebagai hasil kerja, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, yaitu fungsi pedoman kerja, alat pengoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja. Dan untuk tujuan penyusunan penganggaran ini ada untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, untuk mengomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait, untuk menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas, untuk mengordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh, dan untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Untuk model penyusunan anggaran ini berdasarkan prediksi situasi ekonomi sosial dan politik, dia tampaknya lebih rasional dibanding model dari a priori. Dalam anggaran ini dikenal prinsip-prinsip anggaran, yaitu proses pembuatan anggaran yang harus berdasarkan pada struktur organisasi yang memberi batasan tanggung jawab fungsional. Prosedur penyusunan anggaran, yang pertama ada bagian administrasi, di mana merupakan fungsi yang memegang peranan yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran usaha kegiatan maupun aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Bagian keuangan mempunyai tugas melakukan pengontrolan terhadap keuangan perusahaan. Adapun tugas dan fungsi dari bagian keuangan ini adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran uang perusahaan, membuat laporan keuangan untuk dilakukan ke pemilik dan ke bagian administrasi pajak, melakukan pembayaran gaji karyawan setiap bulannya, membuat buku kas dan buku pengeluaran operasional perusahaan, melakukan pembayaran terhadap biaya operasional kantor. Adapun hubungan dari anggaran dengan akuntansi ialah anggaran dan akuntansi ini dia memiliki kaitan yang sangat erat, di mana akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengadakan estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Dengan demikian, akuntansi sangat bermanfaat di dalam penyusunan anggaran, dan akuntansi juga melakukan pencatatan secara sistematis dan teratur tentang pelaksanaan anggaran itu nantinya dari hari ke hari. Adapun fungsi dari perencanaan laba dan anggaran, perencanaan laba ini adalah pengembangan dari rencana operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan. Perencanaan laba ini perusahaannya terdiri dari anggaran operasi terperinci dan anggaran laporan keuangan. Perencanaan laba atau anggaran menunjukkan tingkat antara target yang diusahakan manajemen untuk diraih. Adapun fungsi dari anggaran, yang pertama merupakan hasil dari proses pencatatan perusahaan. Kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. Yang selanjutnya, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian. Anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer maupun karyawan. Adapun pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Yang pertama, tahap penetapan tujuan, di mana untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi, dengan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan aktivitas yang khusus. Yang kedua, ada tahap implementasi, di mana pada tahap ini rencana formal tersebut digunakan untuk mengomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Lalu yang terakhir ada tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Nah, setelah anggaran diimplementasikan, anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Nah, anggaran ini menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dan dibandingkan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian.
Adapun konsekuensi disfungsional proses penyusunan anggaran, yang pertama rasa tidak percaya, yaitu riset telah menemukan sejumlah besar rasa tidak percaya terhadap seluruh proses anggaran pada tingkat penyelia. Yang kedua ada resistensi, di mana alasan lain dari resistensi anggaran ini adalah bahwa proses anggaran memerlukan waktu dan perhatian yang besar. Yang ketiga ada konflik internal. Gejala umum dari konflik ini adalah ketidakmampuan untuk mencapai kerjasama antar pribadi dan antar kelompok selama proses penyusunan anggaran. Yang terakhir, efek samping lain yang tidak diinginkan, yaitu salah satunya adalah terbentuknya kelompok informal yang kecil yang bekerja menentang tujuan dari anggaran. Adapun relevansi konsep ilmu keperlakuan dan lingkungan perencanaan, yang pertama dampak lingkungan perencanaan, yang mengacu pada struktur, proses, dan pola interaksi dalam penetapan kerja. Yang kedua ada ukuran dan struktur organisasi, yang mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian, serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Lalu yang terakhir, mohon maaf, ini sebenarnya adanya yang terakhir itu adalah gaya kepemimpinan, yang dimana mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi dan menurut Hopwood membedakan antara gaya kepemimpinan yang dibatasi oleh anggaran dengan yang sadar akan laba. Adapun stabilitas lingkungan organisasi, di mana dalam lingkungan di mana lingkungan tersebut di mana lingkungan itu berubah dengan cepat menghasilkan situasi yang berisiko tinggi. Dan lingkungan ini dimaksudkan dalam lingkungan organisasi dan perubahan yang dramatis dalam tingkat bunga, fluktuasi, nilai tukar mata asing, dan semakin meningkatnya persaingan dari luar negeri adalah beberapa kasus diantaranya. Dan untuk menghadapi perubahan semacam itu, keputusan harus dibuat dengan cepat dan tegas dan penyesuaian tujuan dan atau strategi yang sering mungkin diperlukan. Nah, selanjutnya ada konsep keperlakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama, tahap penetapan tujuan, di mana tujuan umum manajemen puncak itu diterjemahkan ke dalam target yang pasti dan dapat diukur bagi organisasi. Lalu ada tahap implementasi, yang di mana direktur perencanaan mengonsolidasikannya ke dalam anggaran formal yang komprehensif. Lalu yang terakhir ada tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Dalam tahap ini, kinerja aktual dibandingkan dengan standar yang dianggarkan guna menentukan bidang permasalahan dalam organisasi tersebut. Baiklah, sekian pembahasan dan penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.